Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sediakan waktu untuk kita bersilaturahim. Apa kita perlu kasih perkenalkan nama deh? Sampai kita kalau kenal. Bapak Hendrik, calon gubernur kita tadi setelah dari Larike, Kontua langsung istirahat. Kita malah yang menemani teman-teman ngopi, jadi pulang itu langsung istirahat. Untuk salam hormat buat kita semua, untuk yang sempat hadir, untuk percaya bahwa pertemuan silaturahim malam ini pasti memiliki tujuan yang penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita kira kita semua tahu bahwa setiap 5 tahun itu ketorang harus pilih pemimpin baru. Ya. Jadi ternyata kita punya orang-orang pintar di negara ini suatur bahwa setiap 5 tahun itu mesti pilih pemimpin baru. Kalau dia kerja bagus, pilih dia lagi. Kalau dia kerja mengecewakan, maka itulah waktu untuk orang mengganti pemimpin. Kira-kira makna daripada demokrasi itu seperti itu. Begitu. Oleh karena itu memang satu orang pemimpin yang dalam perjalanannya tidak melakukan pelanggaran hukum yang serius, memang tidak boleh dijatuhkan di tengah jalan. Tapi tunggu 5 tahun, kalau saya bagusnya ganti saja. Kira-kira begitu maknanya. Nah, ini kebetulan ini di musim, ya, sama di musim cengkir gitu ya. Ini lagi musim. Lalu kemudian banyak orang ingin mencalonkan diri dan sampai saat ini hampir pasti bahwa akan ada 3 pasangan calon. Yang daftar pertama di KPU pada tanggal 28 Agustus itu Hendrik Lewerisa dan Abdul Fanat, itu pasangan pertama. Dan yang kedua pada siang menjelang sore itu Pak Murat Ismail dan Pak Michael Watimena. Kemudian sore menjelang malam itu adalah Pak Jeffrey Apoli Rahawarin dan Pak Abdul Mukti Keliobas. Negara melalui aturan yang ada kira-kira besok menawarkan 3 pasangan kepada rakyat Maluku untuk memilih mana yang terbaik. Tapi kita tidak akan masuk lebih jauh ke situ. Kita pun cakup tadi pesan Pak Fanat cukup memberi perspektif, cukup memberi sudut pandang. Biarlah masyarakat, para tokoh-tokoh ini mempertimbangkan sendiri. Dan karena itu pada kesempatan ini beta ingin menyampaikan beberapa sudut pandang tentang perkembangan dunia dan generasi Maluku ke depan. Karena yang kita lakukan hari ini ikut menentukan generasi 2-30 tahun ke depan. Yang pertama, beta mau bilang begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, beta rasa di antara ketemu ada yang bercucu ini ya. Ada yang punya anak, tapi malah mungkin ketemu ada yang bercucu. Tapi beta mau bilang begini, tahun 2030 dunia akan mengalami perubahan secara drastis. Industri-industri akan mengalami perubahan secara radikal.
tenaga kerja manusia itu sebagian 50% minimal sudah diganti oleh robot. Kenapa di tahun 2030? Ada alasannya. Robotik adalah teknologi tinggi yang harganya masih mahal, dan biasanya itu dalam kurun waktu tertentu harganya mengalami penurunan. Dan diperkirakan di tahun 2030 harga robotik berkurang lebih dari 50%, maka pabrik-pabrik besar itu akan menggantikan tenaga manusia itu 50% diganti dengan robot. Pertanyaannya adalah, pada titik itu ketemu anak cucu ini dong kerja di mana? Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kenapa tadi beta kira-kira beta mau tanya ketong ini punya cucu, punya anak. Itu adalah sebuah ilustrasi yang beta ajar ketong untuk berpikir. Ibu punya anak di tahun 2030, dia umur berapa? Beta dan bapak yang lain punya cucu di tahun 2030, dia umur berapa? Apakah pada saat itu dia sudah lulus sarjana? Apakah sarjana dia itu sesuai dengan lapangan kerja yang didominasi oleh teknologi robotik pada saat itu atau tidak? Kalau tidak, maka dia pasti akan menjadi pengangguran. Selain itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, biaya pendidikan, biaya hidup ke depan itu makin mahal. Kalau lapangan kerja di atas tahun 2030 seperti itu artinya hari ini ketong yang punya anak, ketong yang punya cucu di dalam merancang dorang punya pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di zaman itu. Pendek kata, kalau beta punya anak, bapak ibu punya anak, beta pun cucu, bapak ibu punya cucu, pada saat dorang tamat SMA kira-kira 18 tahun, lalu kemudian kuliah kurang lebih 4 tahun, selesai misalnya 18 tambah 4 berapa? 22 dia sarjana. Pertanyaannya, sarjana yang dia sandang itu, ya, sarjana yang dia sandang itu sesuai dengan lapangan kerja pada saat itu atau tidak? Contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana. Dulu kalau datang ke mall belanja masih bawa uang kontan. Sekarang QRIS sudah selesai. Sebelum QRIS muncul, kita masih pakai kartu ATM. Sekarang selesai. Ini teknologi, tapi di satu sisi teknologi ini menggantikan tenaga manusia. Itu artinya dengan perkembangan teknologi, tenaga kerja manusia itu semakin kurang terlibat. Maksudnya adalah generasi Indonesia, generasi Maluku ke depan, tantangannya lebih berat. Yang berikut Bapak Ibu dan Saudara semua, Bapak-bapak bisa lihat saja, besok ini banyak profesi yang tidak dapat lapangan kerja. Sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ke depan itu mungkin setelah ketora mungkin sudah tete lah kira-kira begitu. Ya kalau dong ini belum jadi nenek-nenek lah kira-kira. Susah perlu guru banyak, Pak. Saya perlu bangun sekolah banyak. Karena satu orang guru dia bisa ajarkan 5.000 murid. Ya, cukup muridnya ada di rumah, gurunya ada di kafe cerita, lewat online dia bisa ajarkan 5.000 orang.
itu artinya ada profesi-profesi tertentu dalam kurun waktu tertentu tidak lagi dibutuhkan. Nah, kadang-kadang kan betul tentang perkembangan dunia, lalu betul rancangan anak ke sekolah itu ikut betul pikiran. Padahal di usia orang itu zamannya udah berbeda. Pertanyaannya adalah, kalau ekonomi tidak baik, uang cari susah, apakah ketua bisa menyesuaikan pendidikan anak itu dengan lapangan kerja di zaman mereka? Selain itu, Bapak Ibu semua, pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa diharap dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten kota, itu kalau bahasa pemerintah dia sebut bahwa pemerintah itu menjadi anggaran APBD itu, anggaran APBN itu sifatnya merupakan stimulus. Tapi yang harus diperkuat adalah sektor swastanya, karena itu adalah fondasi ekonomi yang kuat, kira-kira seperti itu. Kesini banyak orang pemerintah, banyak pemimpin-pemimpin yang menganggap ekonomi itu dia kuat itu cuma dimainkan oleh pemerintah. Ya tidak bisa. Makanya pada saat terjadi gejolak ekonomi tumbanglah semua. Dan terakhir kita mau bilang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita nonton di TV, barang-barang produk luar itu banyak yang masuk ke Indonesia. Pabrik-pabrik pakaian, pabrik-pabrik garment di Jawa itu banyak bangkrut. Kenapa bangkrut? Ketorang sebagai negara yang ikut partisipasi dalam perekonomian dunia, bisa menutup diri, Pak. Jadi baju yang sebenarnya ketong beli di Bandung itu harganya 150.000, Cina pun masuk harganya cuma 90.000, ketemu outside semua. Apa pesan di balik itu, Pak? Artinya bahwa sektor-sektor seperti itu 10-20 tahun ke depan itu kita sudah kalah saing dengan luar negeri. Nah, keadaan seperti ini, apakah pemimpin-pemimpin Maluku ke depan itu dia bisa menghitung nggak? Dia bisa menghitung ke saya. Kita mau kasih satu ilustrasi untuk bisa mempertajam kita punya feeling, kita punya kalkulasi. Kira-kira kita mau hitung begini, Bapak. Beta ini jadi Bupati SBT itu 10 tahun. Dari 56 desa hari ini menjadi 198 desa. Ditambah dengan desa persiapan beta bulatkan kurang lebih 300 desa. Hitung yang kalau orang politik bilang ketong pakai rumus kali-kali binomku saja. Hitung begini, 300 desa ya, hitung ya, sama-sama. Ini kita membawa ilustrasi untuk SPT. 300 desa akibat ekonomi tidak baik. Setiap tahun itu satu desa itu 7 orang anak tidak sekolah. Mulai dari dia yang sekolah SD atau dia yang tamat SD. Yang kedua itu dia yang sekolah SMP atau dia yang tamat SMP. Yang ketiga itu dia yang sekolah SMA atau dia yang tamat SMA. Yang keempat dia kuliah tapi dia tidak bisa menyelesaikan kuliah karena faktor ekonomi keluarga. Berarti ada 4 kriteria yang kita tafsirkan sebagai orang yang berpendidikan tidak cukup. Dalam satu kampung 7 orang saja, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti 7 kali 300. Kita hitung ya, berapa? 7 kali ya 2.100. Dalam satu tahun itu orang SPT yang tersekolah itu 2.100 orang. Satu orang pemimpin kalau selama 10 tahun dia pimpin
Lalu dia sedang perbaiki ekonomi supaya rakyat bisa kasih sekolah 20 anak. Berarti 2.100 dalam 1 tahun dikali 10. Berapa ya? 21.000 orang. 21.000 orang yang tersekolah. 21.000 orang tersekolah ini besok dia kawin. Karena dia tersekolah, kan mungkin dia tersekolah SD, dia kawin dengan dia pembini sampai anak, kan mungkin. Begitu ya? Itu artinya 21.000 orang ini ditafsirkan adalah keluarga yang secara pendidikan pas-pasan. Berarti akan ada 21.000 kepala keluarga 20 tahun ke depan. Oke? Satu keluarga itu daripada 3 saja. Berarti kali berapa? Berarti ada 63.000 orang. Oke? Ada 63.000 orang. Jadi kadang setiap pemimpin itu dia melihat hal-hal kecil seperti ini, bahwa ekonomi merosot tajam itu berpengaruh kepada ibu-ibu punya kemampuan membiayai pendidikan anak. Bahkan ekonomi yang buruk seperti ini akan mempengaruhi kehamilan ibu-ibu sehingga anaknya itu bisa menjadi stunting. Kira-kira begitu, Ibu. Kita butuh pemimpin yang pintar untuk menghitung hal-hal seperti ini. Bukan tukang menyanyi saja. Kira-kira seperti itu. Dan karena itu beta mau bilang, ini baru sebagian kecil dari problematika yang akan kita hadapi ke depan. Begitu Bapak-Bapak dan Ibu. Contoh, Bapak Rani punya kafe kayak begini, begitu bagus, kita anggap investasi miliaran. Tetapi dengan investasi miliaran rupiah ini, kalau terhadap orang datang ngopi di sini, bagaimana dia bisa? Ya, break even point, bisa modal pulang, begitu. Disitulah letak pemerintah untuk bisa mendesain, bisa menyusun bagaimana langkah-langkah untuk bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Itu fungsi pemerintah di sini. Bapak bisa bayangkan kalau seorang pemimpin yang dia tidak mengerti soal-soal yang kayak gitu, gimana ceritanya? Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu tanpa bermaksud menyombongkan diri, tapi kalau ada calon gubernur, wakil gubernur lain mengkampanyekan kesuksesannya, Bapak Ibu kita mau bilang, kita jadi bupati SBT pertama dengan desa cuma 56 menjadi 198, dengan kecamatan cuma 4 menjadi 15. Orang belum mimpi bikin desa, itu sudah tahu besok negara kesetemuan, itu belah. Itu artinya keton tinggal di hutan, tapi keton tahu bagaimana negara itu dipergerak. Keton tahu bahwa pada titik ini ada kebijakan negara mengarah ke sini. Dia betul sebelah pemekaran ke muka. Pada saat orang mau bikin, karena desa sudah dapat keping, pemerintah mulai kunci, terpisah. Oh, itu sudah lolos. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita mau bilang terima kasih atas kehadiran. Itulah kira-kira beberapa sudut pandang yang sebenarnya tanpa ketong sadari bahwa orang ini besok itu mengalami masalah yang sangat berat. Orang di atas sana dia pikir bahwa ibu-ibu ini dia ada tanggungan anak 4 orang punya biaya, benar ya? Tadi di Lariki itu bilang begini ibu ya, bini-bini ini udah kelemahan cuma 1 saja. Lalu kalau dorang kelemahan itu kita saya penuhyakan, orang geser bilang kayak ayam manggarai. Apa itu kelemahannya? Bini kalau ketemu berjalan dia pulang susah apa bos. Yang penting mau pegang kepeng. Betul ya? Betul ibu-ibu ya? Tapi kalau si jalan pulang lat baru tanda kepeng, anjing barana.
Ya, jadi ada pertama satu cerita begini. Baik, atau sekarang saya bisa tidur lah. Saya bisa tidur lah, aku bangun lah. Baru kenapa? Ya Allah, mai tua ini tidak. Saya bangun lah, yang penting di belakang baras aman, minyak goreng aman, ikan aman, anak-anak pulang sekolah aman, sepatu tertarabe. Biar setiru bang jam Selasa karena masalah. Tinggal bangun, kopi dulu, kopi suara, bibi senyum gitu. Tapi kalau di belakang baras terada, baru tidur lat, bangun lat, dia masih berteriak, minta kopi. Tapi dia muka bangka satu kali selari pergi ke rumah. Benar ibu-ibu? Jadi kadang kita menjadi pemimpin harus juga melihat hal-hal kecil seperti ini, supaya kita menentukan kebijakan-kebijakan itu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil seperti ini. Dan karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Beta Haji Abdullah Fanat kali ini Beta memutuskan mendampingi Pak Hendrik Leurisa sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Kenapa pilihnya Hendrik Leurisa? Padahal Hendrik Leurisa ini dulu tahun 2013 Beta kasih kalah dia dengan Dr. Sikap. Secara elektoral Beta jago, lebih jago dari Hendrik Leurisa. Tapi untuk membangun Maluku tidak saja bermodalkan elektoral. Bahwa survei Beta tinggi lalu Beta jadi gubernur. Beta jadi gubernur kalau Beta sangat ada koneksi sama saja. Gitu. Selain Hendrik Leurisa orangnya gagah, ya dulu juga gagah dong. Ya, itu yang sana kayak bule, yang ini hitam. Ya, gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Beta awal-awal berjalan dengan kompetitor A, B, C, D, dan terakhir diputuskan dengan UPN. Yang pertama peluang menangnya besar. Yang kedua kalau menang itu manfaatnya besar. Kira kata ketong kasih masuk anak tentara pakai koneksi saja. Pemerintahan perlu koneksi. Dia harus jadi gubernur, tapi kalau saya ada koneksi di pusat, yang ketong dapat tipu kayak 5 tahun lalu orang telepon di jalan-jalan. Ya Ibu Menteri, ya Bapak Menteri. Yang ketong dapat tipu seakan-akan ketorang ini kenal semua menteri di negara. Padahal 5 tahun sampai selesai nol besar. Jangan lagi mengulangi hal yang sama. Lalu yang lebih penting lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kalau ketua jadi pemimpin sih jangan bikin masalah dengan orang-orang di pusat sana. Itu bikin masalah dengan semua orang. Dan terakhir, bagi-bagi dari pusat ini ketemu bagian baru kasih orang semua. Kira-kira begitu. Kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, kita cerita ini lalu bapak-bapak dan ibu-ibu orang Serong ini nanak, mengerti nanak? Ya, membuat analisa. Hendrik Leurisa itu dia sekolah di Amerika. Dia berteman dengan Prabowo itu 23 tahun. Kita meminjam bahasa Bapak Hendrik Leurisa, Beta mencakup, dia bilang begini, Beta ini ikut Prabowo dari Beta rambut hitam sampai rambut putih semua. 23 tahun. Batamang Prabowo dari kalah, maju, sampai jadi menang. Lalu orang Maluku juga ingin agar orang Maluku bisa menjadi menteri. Hendrik Sugaka, pintar, loyal kepada Prabowo, suka dukanya dengan Prabowo. Kira-kira pada saat Prabowo jadi presiden, kira-kira pantas nggak Hendrik jadi menteri? Pantas kan? Apalagi dia ketua partai di Maluku, pantas kan? Tapi kenapa saya dengar sendiri Prabowo mengatakan, Hendrik, saya minta kau jadi gubernur Maluku. Bukan Prabowo bilang, Hendrik kau nanti jadi menteri A.
Pengertiannya adalah, supaya jadi gubernur Maluku sana, kalau saya jadi menteri nanti urus seluruh negara ini. Kalau saya fokus di Maluku, supaya kita kasih turun kepeng ke sana, kasih turun program ke sana, supaya bisa digunakan untuk masyarakat. Begitu kira-kira. Nah, dan karena itulah kita yakin. Kalau beta dampingi Bapak Hendrik, manfaatnya jauh lebih besar daripada beta dampingi orang lain. Karena kalau beta dampingi orang lain, jadi wakil gubernur, jadinya anak piatu. Kesana mesti, kesini, cari menteri sana, menteri sini. Gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi itulah kira-kira pertimbangan kita untuk mau mendampingi Bapak Hendrik selain dari hal A, B, C, D, tapi kita menganggap ini adalah kesempatan yang tidak mungkin bisa berulang. Oke, Bapak-bapak, selain itu, kita kira kalau Bapak Prabowo 4 kali baru dia menang, kita 3 kali bisa menang. Karena berpasangan Bapak Hendrik. Kenapa? Karena 2013 semua orang juga tahu kita menang. Benar ya? Tapi karena kita sering di backup oleh kekuasaan. Benar ya? Bapak-bapak dari dulu ya. Kita maju dengan partai secara kursi. Kedua, kita maju dengan KTP. Tahun 2018, Bapak Murad itu jadi gubernur dimulai dengan 0,4%. Terakhir dia menang. Kenapa terakhir dia yang menang? Karena didukung oleh PDIP yang pada saat itu merupakan partai yang berkuasa. Benar? Berarti rumusnya sama dong. Hari ini untuk Bapak Ibu tahu, Hendrik Leolisa dan Abdullah Fana bukan memulai dari 0,4%, tapi memulai dari 34%. Ditambah dengan partai Gerindra adalah partai penguasa. Kira-kira kalau dulu itu Bapak Murad jadi karena ada kekuasaan, sebetulnya jadi wakil gubernur karena kekuasaan. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Sudah halal dan haram sama saja. Yang penting besok manfaatnya untuk rakyat. Kira-kira seperti itu. Bapak-bapak dan Ibu. Lalu besok ini semua orang akan datang menawarkan program-program, janji-janji manisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita membayangkan begini Bapak dan Ibu-ibu. Ibu ini hari ini dia mau menjadi anggota DPR karena dia pemain baru, murid baru, dia bisa janji apa saja bos, dan orang bisa percaya. Tapi setelah dia 5 tahun jadi anggota DPR, tak bisa bikin apa-apa, dia maju lagi mau jualan lagi, orang bilang, hoax, nipu lagi, kira-kira. Setidak-tidaknya dia datang ke orang yang tadi dukung dia itu, dia sudah ada bahan berbicara lah. Karena dosa dukung dia dengan harapan dia bisa bermanfaat, ternyata tidak ada manfaatnya. Sehingga waktu periode kedua dia datang bisa tahu bicara mana. Kita membayangkan kalau ada bupati, gubernur yang di periode pertama gagal, dia mau datang dia bicara apa di sana? Lalu kita baca di media kemarin kira-kira ada yang berstatement seperti ini. Saya mengakui, saya minta maaf di periode pertama saya belum bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Itu masih kurang dan insya Allah akan saya tunaikan di periode kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada teori yang mengatakan orang gagal di periode pertama lalu berhasil di periode kedua. Yang ada hanya berhasil di periode pertama, dia harus bekerja yang baik, memperhatikan aspirasi masyarakat, melayani masyarakat supaya dia terpilih di periode kedua. Tapi kalau di periode pertama orang sudah gagal, lalu kemudian di periode kedua dia mau menebus itu dengan keberhasilan,
saya rasa rumusnya terbalik. Kenapa? Karena tidak ada periode ketiga. Kecuali ada periode ketiga, baru periode kedua makin baik. Dan karena itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika konteksnya seperti itu, bahwa tidak ada jualan lagi untuk dijual, bahwa tidak ada materi lagi untuk dijanjikan kepada masyarakat karena kadung tidak percaya, maka saya perkirakan besok dia datang dan dia berkata seperti ini, saudara-saudara, saya satu-satunya gubernur yang beragama Islam. Saudara-saudara, ini kepentingan umat. Saudara-saudara, ini kepentingan ukhuwah. Bapak Ibu semua, kemarin saya dan cakup saya berkesempatan bersilaturahim dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi. Dan ada satu statement yang menurut saya ini adalah statement berkelas. Kira-kira bahasanya seperti ini. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang menjaga, merawat ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah wataniyah. Satu. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mengawal tentang ideologi daripada umat Islam. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada kata yang terakhir, bahwa ideologi tidak kalah penting dengan perut. Ya betul, kita mengaji, kita sembahyang, tapi kalau pola apa? Oh. Jadi artinya ideologi di satu sisi, tetapi umat Islam juga miskin di sisi yang berbeda. Itu adalah dua hal yang harus diperhatikan. Kita punya pemimpin Islam, tapi apakah dia lihat masalah itu? Kan tidak. Nanti saat kepepet baru dia berubah isu agama. Dan karena itu Bapak Ibu, saya setuju dengan statement itu. Saya Abdullah Fanat, saya haji. Saya kira dalam tiga pasangan ini ada tiga orang Islam. Saya, Pak Murad Ismail dengan Pak Mukti Kejauhas. Kita kira kalau komentar betul tiga, suruh mengaji kita cakap berdor. Khutbah apalagi, imam apalagi, kita ini kemudian imam di kampung. Jadi itu pakaian, ketemu pakaian. Beta tamatan madrasah sanawiyah, beta tamatan madrasah aliyah. Kira-kira begitu. Ya madrasah ini pintar-pintar bos. Ya sekolah agama juga jago-jago bos. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saudara semua, betul bahwa sebagai orang Muslim tentu kita menjaga dan merawat akidah. Tapi kita harus pilih imam besok, kita pilih pemimpin yang atur supaya kita bisa kasih sekolah anak, yang atur supaya kita bisa kasih makan anak dengan makanan yang bergizi dan seterusnya dan seterusnya. Tentu setelah kita keluar dari sini ada orang datang yang mengatakan seperti ini, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 5, dia berkata begini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jawab sederhana begini, bos, kata saya pilih Bapak Hendri karena kata takut berdosa. Lalu kita pilih Bapak dulu lah, itu sama saja. Jelas? Jadi kita mau bilang bahwa jangan terjebak dengan isu seperti itu. Nanti di saat kayak begini mau menghadang lawan politik, baru membawa isu seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita ini orang yang rasional. Kita ini orang yang sangat teliti dalam mengambil keputusan. Kita mau bilang buat Bapak Ibu semua, Pak Hendrik dan keluarganya orang baik. Dan Pak Hendrik itu pemimpin tokoh visioner. Coba lihat banyak orang yang terlalu bicara agama banyak itu. Jadi anggota DPR terlama. Kamu tahu Bapak Hendrik itu dapat dukungan banyak periode dari orang Muslim. Ibu Setia Uno Putih dari PKS
Kristen juga pilih banyak. Artinya kita mau bilang apa? Bahwa kalau simbol agama itu dibawa terus bisa tenggelam juga. Makanya partai-partai Islam sekarang mulai membuka diri. Yang tadinya jenggot mulai mencukur jenggot, yang caranya setengah kaki udah mulai kasih turun. Pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu dan saudara semua, kamu kenal yang namanya Karel Albert Rela Halux? Kenal? Tua pernah jabat apa? Untuk baik keterangan? Baik. Untuk agama apa? Agama Kristen. Tapi kenapa orang Islam sayang sama dia? Karena dia baik, karena dia bermanfaat. Apa bedanya dengan Henry Clarice? Siapa tahu Henry lebih baik dari Pak Karel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.